segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP Negeri 17 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Haji Usman Effendi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Haji. Ini dengan maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patroli Indonesia untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Pak Haji. Yang mana mungkin di belakang KPM saat ini lewat PJJ ya Pak Haji, lewat daring ya Pak Haji. Mungkin Pak Haji bisa jelaskan beberapa kendala yang ada, mungkin ada kendala yang signifikan lewat proses kendala tersebut dapat kita tangani sehingga sistem pembelajaran di SMP Negeri 17 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar. Minta waktunya Pak Haji, silakan. Terima kasih. Begini ya, kita di SMP Negeri 17 Kota Tangerang memang pembelajaran dilakukan secara daring ya. PJJ, penunjang
jarak jauh dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan Google Form ya. Memang kendala selalu ada, namun kita selalu evaluasi setiap bulan, kita kumpulkan guru-guru apa kendala-kendala yang terjadi pada saat pembelajaran daring. Alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa diminimalisir, walaupun memang pembelajaran daring itu belum efektif lah seperti pembelajaran tatap muka. Tapi apa boleh buat ya, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi ya seperti inilah. Gitu Pak. Iya, betul. Berarti tidak ada kendala-kendala yang signifikan ya Pak ya? Semua dapat kita mulai. Iya, alhamdulillah kita selalu evaluasi. Jadi setiap bulan itu kita selalu mengumpulkan guru. Apa kendala-kendala yang dihadapi? Berapa orang yang ikut? Berapa orang yang tidak ikut? Kenapa tidak ikut? Nah, kita minimalisir itu ya, kendala-kendala tersebut supaya ya nanti bulan depannya akan lebih baik daripada bulan sebelumnya. Terus dan seterusnya. Jadi sekian bulan sampai sekarang ini selalu kita evaluasi setiap bulan. Berarti emang dengan monitoring. Iya, kami mengontrol penuh kepala sekolah supaya guru walaupun memang tidak mudah memberikan pembelajaran secara daring seperti ini, karena guru harus mempersiapkan videonya, harus mempersiapkan tugas-tugasnya, sehingga memang ya tugas guru itu lebih banyak dibanding pembelajaran tatap muka. Jumlah total keseluruhan, jumlah total siswa yang ada di SMP Negeri 17 ini. Jumlahnya ada 909 siswa dari kelas 78. Berapa rombel lagi? Terdiri dari 24 rombel. Jadi semuanya setiap kelas 7 ada 8, kelas 9 ada 8, kelas 8 juga ada 8. Semuanya 8. Berarti total 909 siswa yang terbagi dengan 24 rombel. Sistem pembelajaran daring di masa pandemi ini dengan PJJ, KBR-nya tidak ada masalah. Alhamdulillah dapat berjalan lancar, walaupun ada kendala tapi tetap kita atasi. Kemudian Pak Ji, apa yang bisa dijelaskan untuk pembiasaan sebelum masa pandemi? Sebelum masa pandemi kita selalu menyambut siswa di depan dengan senyum, sapa, salam. Di samping itu dari humas, dari kesiswaan itu seringkali melihat kelengkapan siswa. Jadi dengan adanya kita senyum, sapa, salam itu udah berbaris ya. Tiap hari kalau waktu sebelum pandemi melihat anaknya sepatunya bagaimana, pakaiannya gimana, bajunya dimasukin ke celana atau tidak, itu akan ketahuan di situ. Jadi dengan menggunakan jadi akan tiap hari kami memeriksa itu melalui lewat kedisiplinan, datang kerapihan dan lain-lain itu akan terlihat pada waktu saat datang. Kemudian ada lagi selain itu kita adakan pembiasaan literasi, kalau tidak salah tiap hari Rabu kalau tidak salah ya. Terus pentas seni setiap hari Kamis itu pagi-pagi itu dimulai dari jam 6.30 sampai 7.15 kalau tidak salah ya, itu pembiasaan sehari-hari. Terus di samping itu juga di hari Jumat kita adakan pembacaan Yasin bersama. Terus di hari Senin kan biasa upacara ya, hari Selasa ada pembacaan Al-Quran secara berlanjut. Jadi beda, kalau hari Jumatnya pembacaan Yasin bersama-sama, kadang-kadang kita juga melaksanakan sholat duha bersama-sama dengan anak-anak gitu ya. Ya walaupun ya tidak berjamaah ya, tapi kita lakukan sholat berjamaah gitu. Sholat maksudnya sholat duha. Sholat bersama ya? Bersama-sama. Itu yang kita lakukan. Untuk program unggulan sekolah yang dicari yang dimiliki oleh SMP Negeri 17. Biasa unggulan pramuka, program unggulan kita. Terus selain pramuka juga ada. Ya sekarang kita udah mulai rencana, kita udah punya alat band, baru dibeli di tahun 2020 nih ya. Rencana kita buat band atau drum band yang belum ada di Kota
Kota Tangerang yang Islami begitu ya. Ya, rencana itu ya, karena kita kalau saja mau mengejar prestasi kita akan jalan karena ya mungkin sekolah-sekolah lain, makanya ciri khasnya apa namanya tadi drum band yang Islam itu rencananya seperti itu. Program unggulan ya Pak. Bulan. Untuk prestasi ini apa aja yang pernah diraih Pak? Olimpiade nasional tingkat provinsi itu juara kedua di IPS. OSN ya, OSN Olimpiade Sains Nasional itu kan di IPS itu di tahun 2018 kita udah tingkat juara kedua tingkat provinsi. Nah, kemudian nih Pak Haji, apa yang menjadi pendapat atau istilahnya masukan dari Pak Haji selaku kepala sekolah di SMP Negeri 17 tentang apa yang menjadi kerinduan peserta didik ini dalam new normal yang akan datang untuk tatap menemukan Pak Haji? Beberapa orang tua dan siswa datang ke SMP Negeri 17. Mungkin tadinya SMP 17 kan di tahun 2019 dan awal 2020 kan itu ya kan ada proyek lah ya. Jadi acak-acakan gitu ya Pak. Jadi gimana sih di sana sini ada bidding gitu ya. Pas setelah 2020 kita poles ini ya. Sehingga anak-anak tuh kerinduannya anak-anak ya terutama. Saya katanya pas sekolahnya udah bagus malah tidak boleh ke sekolah karena memang dilarang karena pandemi. Tapi ya anak-anak kerinduannya itu benar-benar ingin belajar dan ingin ya selalu ke sekolah. Kalau saya ini mah anak datang langsung ke kami ingin benar-benar ingin sekolah. Termasuk orang tua karena katanya ya rupanya ngajarin anak sih susah juga. Iya, tadinya ya mungkin keberadaan guru tidak diperhitungkan. Setelah adanya pandemi, rupanya guru itu ya sangat manfaat banget gitu. Berarti emang sangat dirindukan ya? Sangat dirindukan banget. Apalagi ya sekarang nih kelihatannya ya waktu itu kan ini masih belum tingkat nih, yang ini belum jadi itu di 2019 pas 2020 kan pas jadi anak tuh sebenarnya ingin merasakan sekolah yang baru. Setelah itu kan di bulan Maret, April kalau tidak salah itu tidak ada lagi kegiatan. Ya semoga ya pandemi cepat berlalu ya. Amin. Dan kembali di normal. Amin. Di penghujung wawancara kita nih Pak Haji, apa yang menjadi pesan-pesan khusus dari Pak Haji selaku pimpinan di SMP Negeri 17 yang mana mungkin edukasi yang disampaikan ke masyarakat ke Pabis ini dapat diduplikasi oleh masyarakat juga oleh sekolah-sekolah lain. Kita waktunya silakan. Oh ya, kalau menurut saya kalau sekolah ini maju terutama di pendidikan di Kota Tangerang itu pertama harus kompak, serentak bergerak kompak bagaimana caranya untuk memajukan SMP Negeri 17 yang yang nantinya ke depannya gitu ya, bukan hanya sekedar prestasi, juga akhlaknya juga bisa terbaik, bisa teruji dengan sebaiknya. Yang penting serentak bergerak. Kalau saja hanya program sekolah-sekolahnya aja tanpa didukung sama yang lain-lain, nonsen. Jadi harus semuanya mendukung, baik gurunya, baik OB-nya, baik semua harus bergerak bersama-sama menuju satu titik yang kita inginkan. Baik, terakhirnya ya Pak Haji, di penutup wawancara kita, apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang? Iya. Untuk Pak Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, kita di 2015-2016 kita diberi RKB, ruang kelas baru sebanyak 9 lokal. Terus di tahun 2019 juga kita diberi ruangan RKB, ruang kelas baru juga sebanyak 9 lokal juga ya, sehingga yang tadinya 2 lantai sekarang jadi 3 lantai hampir semua.
Terus di samping itu terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kadis yang selalu konsen terhadap pendidikan di Kota Tangerang, telah memberikan honor dan insentif kepada guru-guru THL. Alhamdulillah sekarang selain memang kita juga diberi BOP, bantuan operasi pendidikan, itu juga banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pak Wali Kota terhadap pendidikan Kota Tangerang. Yang benar-benar sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga didik. Iya, terutama itu tenaga pendidik kita. Alhamdulillah ya tidak ada lagi. Kalau dulu katanya ada guru yang rumahnya di dalamnya ada kamar bebek dan segala, sekarang nggak ada. Alhamdulillah, minimal pada punya mobil. Ya sekitar sekian persen udah punya mobil di sendiri. Kesejahteraannya semakin baik di Kota Tangerang. Baik. Demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Usman Effendi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang, yang mana beliau berusaha untuk bersama-sama dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolahnya demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi juga berakhlakul karimah. Seperti itu ya Pak Haji. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada patroli yang telah datang untuk berkunjung kepada kami, bersilaturahmi. Mudah-mudahan patroli tetap jaya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Sehat selalu. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.